Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Sasongko. Saya dari Sistem Informasi 2018. Di sini saya akan menjawab UTS Komunikasi Data dan Jaringan. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada saat ini perkembangan jaringan komputer sangat pesat. Berikan penjelasan terkait perkembangan jaringan komputer terkini dan kaitannya dengan komunikasi data. Jaringan komputer atau jawabannya adalah jaringan komputer dikenal juga sebagai datacom atau jaringan transmisi data adalah interkoneksi beragam sistem komputer yang berada dalam lokasi yang berbeda. Dalam jaringan komputer, dua lebih komputer digabungkan bersama dengan sebuah media dan peralatan komunikasi data dengan tujuan untuk mengkomunikasikan keduanya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa jaringan komputer baru muncul di penghujung tahun 1960-an, namun jaringan komputer yang lahir dia hasil dari evolusi teknologi telekomunikasi ini mengembangkan berbagai teknologi informasi dan telekomunikasi yang menjadi cikal bakal jaringan komputer masa kini. Nah, di sini ada beberapa era yang cocok sebagai perkembangan dari sistemnya sendiri itu. Pertama di 2001 semakin banyak pengguna yang berdiri menggunakan web karena berbagai hal yang dulu dilakukan secara offline kini dapat dilakukan secara online. Dan juga di tahun 2006 Elastic Computer Cloud milik Amazon kembali mempopulerkan cloud computing kepada pengguna. Kini berbagai perusahaan menyediakan layanan cloud computing menawarkan berbagai macam perangkat lunak. Ya misalnya tuh kalau cloud computing itu atau juga ada cloud storage dan begininya. Di tahun 2009 akhir tahun 2000 di 2009 jaringan 3G untuk data mobile kecepatan tinggi berkembang dengan cepat. Popularitas iPhone dan lainnya berdampak dengan penciptaan platform komputasi baru yang menghadirkan penjelajahan web seluler kepada publik. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan perbedaan antara point to point dan point to multi point. Nah, di sini untuk point to point-nya itu dan di sini juga sudah menggambarkan apa itu kelebihannya. Untuk point to point adalah suatu komputer perangkat yang disambungkan ke satu perangkat komputer saja baik menggunakan perangkat wireless atau menggunakan kabel. Kelebihannya dari point to point itu tidak memerlukan seorang admin jaringan, tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus. Nah, itu kelebihannya. Untuk kekurangannya itu jaringan tidak terlalu besar dan tidak dapat diperbesar. Tidak ada yang manajemen jaringan, tingkat keamanannya itu rendah, jadi mudah buat diretas. Nah, selanjutnya ada point to multi point, PTMP. Point to multi point adalah satu komponen perangkat yang dapat dihubungkan ke banyak komputer perangkat dan biasanya jaringan ini digunakan pada era hotspot atau pada warnet karena satu server dibagi menjadi PTMP. Kelebihan dari multi point itu hemat biaya. Multi point dapat diimplementasikan ke jaringan WiFi untuk mengakomodir kebutuhan internet secara langsung ke pengguna akhir. Dan kekurangannya itu susahnya pemeliharaan jika terjadi interferensi di salah satu tautan karena proses pemeliharaan akan berinfak ke stasiun semua terkoneksi ke jalur sistem yang sama. Terus juga throughput yang dihasilkan kurang maksimal karena satu jalur baru akses yang baru menggunakan banyak radio sekaligus. Bandwidth yang dialirkan tergantung pada stasiun yang terkoneksi. Nah, untuk yang ketiga, model komunikasi antar komputer vendor yang berbeda adalah salah satu dilakukan karena mereka menggunakan protokol format data. Nah, di sini kita disuruh menjelaskan terkait model OSI. Untuk model OSI model OSI itu adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization ISO di Eropa pada tahun 1997. Merupakan singkatan dari Open System Interconnection, itu OSI-nya ya. Nah, untuk layarnya itu ada 7. Yang pertama itu layar fisikal, yang kedua layar data link, yang ketiga layar network, yang ketiga lapisan transport atau layer transport, layer session, presentation layer, layer application. Nah, itu untuk 7-nya. Nah, untuk nomor 4, jelaskan perbedaan antara bandwidth dan spektrum. Nah, sebelum kita perbedaannya, apa sih bandwidth itu? Bandwidth adalah jumlah maksimum data yang ditransmisikan oleh media dalam satuan waktu. Nah, untuk spektrum adalah terdiri dari sebuah gelombang elektromagnetik. Oleh karena itu, giliran medan listrik dan medan magnet dapat menciptakan gelombang elektromagnetik atau gelombang EM. Nah, perbedaannya untuk bandwidth adalah tadi maksimum transfer data yang dalam periode waktu tertentu. Nah, untuk spektrum sendiri adalah kumpulan gelombang dengan frekuensi tertentu dalam suatu urutan. Untuk pemakaian, untuk jumlah data yang ditransmisikan oleh penentu waktu dalam elektromagnetik membantu mengidentifikasi panjang gelombang frekuensi. Nah, untuk satuannya, untuk bandwidth itu bit per detik, sedangkan kalau spektrum itu tidak ada satuannya. Untuk pertanyaan nomor 5,
Berikan penjelasan lengkap tentang WAN atau Wide Area Network. WAN sendiri adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. WAN menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, atau satelit. Kecepatan yang bisa ditransmisikan oleh WAN itu beragam. Ada yang 2 Mbps, 34 Mbps, sampai dengan 625 Mbps, atau kadang-kadang itu bisa lebih juga. Faktor khusus yang mempengaruhi desain dan performance dan terletak pada siklus komunikasi seperti jaringan telepon, satelit, atau komunikasi pembawa lainnya. Nah, untuk kelebihan WAN-nya sendiri itu, berbagai informasi atau file bisa di-share melalui area yang lebih besar, atau misalnya jarak yang lebih besar tuh kita bisa mencakup. Untuk semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang ada atau data yang sama, mempunyai sistem jaringan yang besar dan luas sehingga mampu memanjangkan atau menjangkau satu negara, benua, bahkan seluruh dunia. Jika terkoneksi dengan jaringan internet, file transfer bisa dilakukan lebih cepat. Bisa dari jauh tuh kita bisa lebih cepat. Nah, untuk kekurangannya itu biaya operasionalnya lebih mahal, dalam settingan atau pengaturan jaringan WAN yang lebih sulit, selain itu alat-alat diperlukan juga mahal, rentan terhadap hacker dan ancaman dari luar atau yang lainnya. Kayak gitu aja. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.